Halo dan selamat datang kembali di Evis. Kali ini, kita akan merecap sebuah film keluaran tahun 2013 yang bercerita tentang seorang remaja yang sangat jago parkour, di mana ia dan ayahnya selalu berpindah-pindah kota dengan alasan keamanannya sendiri, karena ayahnya mempunyai seorang musuh yang sangat ingin membunuhnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Pada awal film, kita langsung diperlihatkan dengan adegan parkour yang dilakukan oleh seorang remaja, di mana ia sedang berusaha untuk melarikan diri dari kejaran polisi. Dengan kemampuannya yang sangat luar biasa itu, ia berhasil mengelabui polisi-polisi yang mengejarnya, entah karena ada urusan apa. Namun yang jelas, salah satu polisi bahkan hampir saja terjatuh, andai saja remaja tersebut tidak kembali dan menolong si polisi. Singkatnya, setelah berhasil lolos dari kejaran polisi, remaja itu lalu memanjat sebuah tangga dan masuk lewat sebuah jendela yang terbuka. Ketika jendela itu ia tutup, tampak ada seorang pria yang sepertinya seorang penjaga di lingkungan ini, di mana ia kemudian menyorotkan cahaya sinter ke jendela tersebut. Setelah itu, pria tersebut kemudian mengetuk pintu salah satu apartemen, dan yang membuka pintu tersebut adalah seorang pria lain yang tampak lebih tua. Pria ini menceritakan kepada pria yang satunya lagi bahwa ia melihat seorang remaja yang memasuki apartemen milik si bapak ini, di mana remaja tersebut masuk melalui jendela. Namun, pria ini justru mengatakan bahwa ia tidak merasakan ada apa-apa di dalam apartemennya, dan bahkan mengatakan bahwa bisa saja pria yang bernama Sam ini salah melihat. Sehingga Sam kemudian percaya begitu saja, dan pergi dari pintu apartemen pria yang satu ini. Pria pemilik apartemen yang diketahui bernama Mike kemudian masuk ke kamar putranya yang saat itu terlihat sedang tidur, yang dimana ia kemudian melihat bahwa jendela kamar anaknya terbuka, yang menandakan bahwa apa yang dikatakan oleh pria bernama Sam tadi benar, bahwa ada seorang remaja yang memasuki apartemennya melalui jendela. Tak lama dari itu, Mike membuka laci di meja putranya dan menemukan banyak sekali jam tangan. Dari sini, kita sudah bisa mengetahui apa yang sebelumnya dilakukan oleh putra dari si Mike. Mike lalu membangunkan putranya dan mengatakan bahwa putranya itu telah melakukan hal yang ceroboh, sehingga itu berbahaya bagi keamanan mereka di kota ini. Atas dasar itulah, Mike kemudian mengajak putranya yang bernama Daniel untuk masuk ke mobil dan mereka akan kembali berpindah kota. Kenapa saya katakan berpindah? Karena dari percakapan antara Mike dan juga Daniel, kita bisa mendapatkan informasi bahwa sebelumnya Daniel dianggap terlalu banyak membuat kecerobohan, sehingga mereka harus terus berpindah kota agar tidak dikejar oleh polisi. Singkatnya, mereka tiba di sebuah kota lain di Amerika Serikat, dan kota ini adalah kota yang cukup besar, yakni New York. Awalnya, Daniel atau yang dipanggil Danny ini merasa bingung kenapa ayahnya membawa ia ke New York, padahal ayahnya sering mengatakan bahwa New York sangat tidak aman bagi mereka. Namun, ayahnya lalu mengatakan bahwa ia mempunyai sebuah rencana kecil di sini, sehingga untuk sementara waktu, mereka akan tinggal di New York. Di hari pertamanya di kota besar ini, Daniel sudah langsung mendaftar sebagai siswa di salah satu sekolah. Kala itu, Daniel sedang berkeliling di sekolah barunya ini, hingga ia mendengar suara ketukan dari sebuah jendela, di mana ketika ia membuka jendela tersebut, seorang siswa lain lalu terlihat masuk dan meminta Daniel untuk menutup jendela. Di tempat Mike, ia pada saat itu terlihat sedang memasukkan sebuah kartu SIM baru ke ponselnya, dan kemudian langsung menelpon seorang pria bernama Lucius, di mana si Lucius ini diceritakan sebagai orang yang pernah berteman dengan Mike. Di belakang Lucius, kita bisa melihat bahwa anak buahnya sedang menghajar seseorang. Tetapi itu tidak terlalu penting, karena yang lebih penting adalah Mike menelpon Lucius karena ingin si Lucius ini mengatur sebuah pertemuan antara ia dan juga seorang pria lain bernama Yeremia. Kembali kepada Daniel, di mana ia sudah berkenalan dengan beberapa orang yang sebenarnya adalah teman dari pria yang ia bukakan jendela agar dapat masuk ke sekolah, di mana pria tersebut diketahui bernama Mike. Satu-satunya perempuan yang ada dalam kelompok mereka bernama Emily, dan dia adalah adik dari si Mark ini. Semua teman baru dari Daniel ini adalah tukang parkur profesional, di mana mereka selalu menunjukkan aksi-aksi hebatnya kepada Daniel, karena mereka mengira bahwa Daniel tidak bisa melakukan parkur.
Tidak hanya itu, Daniel juga di sini bertindak sebagai seseorang yang cukup culun, di mana ia menyembunyikan keahliannya dalam parkour untuk melindungi identitas aslinya. Ia bahkan menggunakan nama Sean Preston di kartu identitasnya. Dan dari teman-temannya ini, tidak ada yang tahu bahwa nama asli dari kawan baru mereka sebenarnya adalah Daniel. Berpindah sejenak kepada Lucius, di mana ia tidak bertemu dengan seorang pria yang bernama Yeremia. Pria ini sebenarnya adalah saudara dari istrinya Mike, dan semenjak kematian dari adiknya, Yeremia sangat membenci Mike dan ingin membunuhnya. Oleh karena itu, Mike sering berkata kepada Daniel bahwa New York berbahaya bagi mereka. Karena jika mereka bertemu dengan Yeremia, maka pasti mereka akan dicari dan dibunuh. Dari beberapa sindikas balik yang cukup sering ditampilkan dari film ini, saya pada awalnya menduga bahwa kematian dari istrinya Mike terjadi ketika melahirkan Daniel. Dan alasan Mike datang ke New York untuk mencari Yeremia adalah menjelaskan beberapa hal yang membuat Yeremia salah paham kepadanya. Tujuan dari kedatangan Lucius sendiri adalah mengabari Yeremia bahwa Mike datang ke New York dan mencarinya. Kembali ke sekolah, di mana pada saat itu, Daniel baru akan berpamitan kepada teman-teman barunya. Namun, seorang pria lain kemudian muncul dan mengabari bahwa telah terjadi kebakaran di sebuah tempat yang menjadi lokasi mereka sering berlatih parkur. Dan salah satu temannya yang bernama Squirrel terjebak di dalam kebakaran tersebut. Karena panik, mereka lalu buru-buru pergi ke lokasi yang dimaksud. Dan setibanya di sana, api sudah begitu besar. Emily lalu mengatakan bahwa ia akan pergi menelpon ayahnya, yang adalah seorang pemadam kebakaran. Dan sembari ia mencari sinyal, ia meminta agar Mark dan juga yang lainnya tidak gegabah untuk masuk ke dalam kobaran api tersebut. Sepertinya Emily, Mark dan seorang temannya yang lain kemudian segera menerobos kobaran api demi menyelamatkan Squirrel. Emily sendiri yang tak lama dari itu kembali ke tempat ini untuk mengabari bahwa ayahnya dan pemadam lain akan segera datang, terkejut ketika mengetahui bahwa kakaknya telah menerobos api. Singkatnya, seorang pria kemudian keluar dari kobaran api tersebut, di mana ia bahkan terbatuk-batuk karena asap yang sangat pekat. Pria yang bernama Josh ini lalu mengatakan bahwa Mark masih terjebak di sana. Begitu juga dengan Squirrel. Daniel, yang merasa tidak mempunyai pilihan lain, kemudian segera melompat ke kobaran api, dan dengan singkat, ia kemudian berhasil untuk menyelamatkan Squirrel. Setelah itu, ia kembali masuk ke kobaran api tersebut, di mana ia kemudian berhasil untuk menyelamatkan Mark. Beberapa hari setelah peristiwa kebakaran, Daniel pulang ke rumahnya dengan sedikit terkejut ketika mengetahui bahwa seorang wanita duduk berdua dengan ayahnya, di mana ketika ia melihat kemunculan dari Daniel, ia langsung menyambutnya dengan ramah. Setelah merasa kebingungan untuk sesaat, Daniel akhirnya mengetahui bahwa ternyata wanita ini adalah ibu dari Squirrel, dan ia tinggal di lantai dasar dari apartemen ini. Ia membawakan kue sebagai ucapan terima kasih kepada Daniel karena telah menyelamatkan putranya itu. Setelah kepergian dari wanita tersebut, Mike kemudian mengeluarkan kekesalannya atas kecerobohan baru yang dibuat oleh Daniel, meskipun tindakannya sangat terpuji. Namun, dengan penyelamatan yang ia lakukan, membuat fotonya terpampang di koran lokal, dan itu sangat berbahaya bagi keluarga mereka. Saat ayahnya melihat keluar jendela, ternyata sudah ada sejumlah orang bersenjata yang berniat untuk menerobos apartemennya. Dari sini, kita bisa dengan jelas mengetahui bahwa Daniel memang telah membuat kerobohan dengan menyelamatkan orang lain dan membuatnya terekspos oleh media. Ayahnya lalu memerintahkan Daniel untuk pergi dari apartemennya secepat mungkin, sedangkan ayahnya akan mencoba untuk menahan orang-orang bersenjata tersebut. Awalnya, Daniel menolak untuk meninggalkan ayahnya, namun kemudian ayahnya meyakinkannya dan Daniel kemudian bersedia untuk pergi. Michele. Setelah Mike hampir saja melarikan diri, Lucius, yang memang menjadi otak dari penyerangan apartemen Mike, kemudian berhasil untuk menahan kepergiannya. Nice kid you got. Where is he? Saat kemudian,
Polisi kemudian tiba, di mana ia lalu menangkap Mike, namun membiarkan Lucius untuk pergi. Keesokan paginya, Daniel pergi ke sekolahnya untuk mencari Mark dan juga teman-teman yang lain. Namun yang berhasil ditemui adalah Emily. Saat ia hendak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya dan juga ayahnya, seorang polisi yang ternyata mengejarnya kemudian tiba dan membuat Daniel harus kabur sebelum tertangkap. Setelah kepergian dari Daniel, Mark kemudian menemui pihak keamanan untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan pria yang mereka kenal bernama Sean tersebut. Dari penjelasan pihak keamanan, mereka kemudian mengetahui bahwa sebenarnya Daniel adalah seorang kriminal yang menyamar sebagai Sean. Daniel lalu pergi untuk menemui Mark dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, ketika ia tiba di depan rumah Mark, si Mark ini kemudian muncul dari arah lain dan kemudian menahannya. Daniel yang refleks kemudian langsung menghajar Mark. Mark setelah itu mengusir Daniel dan mengatakan bahwa ia sudah mengetahui tentang siapa Daniel sebenarnya. Dan Mark menyuruh Daniel untuk pergi dari rumahnya, atau ia akan menelpon kepolisian. Tak lama dari itu, Daniel melihat mobil milik anak buah Lucius kemudian muncul, dan tentunya berniat untuk menangkap si Daniel ini. Ia, yang untungnya sudah melihat hal tersebut kemudian segera lari, dan menyuruh Mark untuk lari juga mengikutinya, agar tidak menjadi sasaran anak buah Lucius. They control the police. She has a phone with her, right? You're gonna call her? We can track her. Di sore harinya, Daniel dan Mark yang sudah berhasil melacak kemana anak buah Lucius membawa Emily, kemudian segera pergi ke lokasi tersebut dengan berparkur. Singkatnya, mereka berhasil membuka salah satu jendela gedung, dan kemudian secara perlahan masuk ke dalamnya. Di tempat Lucius, ia menemui Yeremia, dan mengabari bahwa ia telah berhasil untuk menangkap Mike, dan mereka akan segera mendapatkan putra dari Mike tersebut. Lucius sendiri meminta izin kepada Yeremia untuk membunuh Mike dan juga putranya. Namun, Yeremia meminta Lucius agar lebih tenang, karena ia ingin melihat anak dari Mike tersebut, terlebih karena anak dari Mike secara tidak langsung merupakan keponakannya juga. Setelah itu, Lucius kemudian kembali ke anak buahnya, dan memberikan perintah kepada mereka untuk membawa Emily ke ruangan lain, dan membiarkannya untuk berteriak agar Daniel bisa muncul dan mereka dapat langsung menangkapnya. Di ruangan lainnya, Daniel dan Mark telah berhasil untuk merangsek masuk tanpa diketahui oleh siapapun, dan bahkan berhasil untuk melumpuhkan anak buah dari Lucius. Setelah itu, Daniel dan Mark kemudian kembali menyusuri ruangan untuk mencari Emily. Di tempat Yeremia, ia yang ingin memberitahu kepada anak buahnya untuk tidak melukai Daniel ataupun Mike, kemudian tidak mendapatkan respon apa-apa, sehingga ia kemudian berencana untuk pergi dan menemui anak buahnya itu. Ketika ia membuka pintu, Lucius sudah muncul di sana, dan mengejutkannya, Lucius menembaki Yeremia hingga tewas. Di tempat Daniel dan juga Mark, mereka telah berhasil menemukan lokasi dari Emily, dan ia dijaga oleh dua anak buah dari Lucius. Okay! Enough of your little games! Huh? Setelah berhasil melumpuhkan anak buah dari Lucius, Emily kemudian berhasil untuk diselamatkan. Dan ia lalu mengajak Daniel dan Mark untuk menyelamatkan ayah dari Daniel, yang katanya diikat dengan rantai oleh anak buah dari Lucius di sebuah tempat. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan ayah dari Daniel yang memang sedang terikat dengan rantai. Dan dengan singkat pula, mereka berhasil untuk menyelamatkannya. Ketika mereka sedang bergerak untuk keluar dari gedung ini, Lucius ternyata mengetahuinya dan mengikuti mereka dengan membawa sebuah pistol. Daniel dan rekannya sendiri kemudian tiba di sebuah elevator. Saat mereka seharusnya pergi dari elevator tersebut, Mike justru memilih untuk menjadi benteng untuk menahan Lucius dan menyuruh Daniel bersama temannya untuk pergi terlebih dahulu. Take care of them!
Lucius! Setelah melancarkan beberapa tembakan yang tentu saja tidak mengenai apa-apa, Lucius kemudian dikejutkan dengan suara dari Mark yang berdiri di belakangnya. Let him go, man. Come on, man. It's me you wanted. I just need to know one thing. Did you love her? Did you love her? Orang yang dimaksud oleh Lucius adalah Maria, istri dari Mark yang sudah meninggal. Kemudian, Lucius menceritakan sebuah kejadian yang sebenarnya sengaja ia lakukan. Kejadian itu berkaitan dengan peluru dan keinginannya untuk membawa Maria pergi dari Mike. Peluru itu sebenarnya ia tujuankan kepada Mark karena Lucius ini mencintai Maria. I'm the one who took her away from you. But that bullet was meant for you. Lucius lalu diceritakan kemudian memfitnah Yeremia tentang kejadian itu dan membuat Yeremia sangat membenci Mike. Setelah menjelaskan tentang hal tersebut, Lucius awalnya akan segera menembaki Mike. Namun Daniel dengan keahlian parkurnya kemudian muncul dan mengelabai Lucius, di mana ketidakfokusan dari Lucius kemudian dimanfaatkan oleh Mike untuk langsung mendorongnya. Dan singkatnya, ia kemudian terjatuh dan juga tewas seketika. Semenjak kematian dari Lucius, sindikat kejahatan Yeremia dan Lucius kemudian terbongkar. Setelah Mike menceritakan keterkaitan antara kepolisian dan juga Yeremia serta Lucius. Ya saat itu pula, kehidupan Mark dan Daniel menjadi benar-benar bebas. Dan bahkan, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Daniel akhirnya bisa mengunjungi makam dari ibu kandungnya, yaitu Maria. Sekian untuk video kali ini. Bagi kalian yang menyukai alur film ini, silakan klik tombol like dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.